dengan saya Nusdia Ramadhani. Saya Ismawati. Kali ini kami akan memaparkan tentang produk jaminan halal dan edukasi tentang produk jaminan halal Untuk memenuhi tugas mata kuliah jaminan produk halal. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Lagi kerja apa, Kak? Tugas ekonomi metrika. Adakah tugasnya? Ada di cari data. Guys, kurang kerja apa? Tugas ekonomi metrika. Terus? Ada tak? Ada temuan dikasih ya. Ini sudah datang mungkin. Sudah datang. Terdengar mungkin Panas sekali. Kita keluar beli minum. Astaga, sudah datang. ini musim kemarau. Mana sih? Coba dia aku. Berapa bawa yang kota banyak? 3 ya sudah. Satu di mana? Halal juga ini. Astaga, aku ragukan. Halal ini. Ada labelnya. Ada Majelis Ulama Indonesia. Label halal ini. Ini tuh selain sehat, ini juga halal untuk orang konsumsi. Sepertinya itu apa itu halal? Produk halal. Nggak tahu. Berpengaruh apa juga kalau udah ada anunya, ada label halalnya. Jangan sampai tahu ini ada kandung bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini tuh kalau ada label halal nanti sudah ada sertifikat halalnya dari Majelis Ulama. Apakah kurang berdebat tentang halal? Pentingkah itu? Penting lah, penting untuk orang konsumsi ada juga label halal. Ini lebih paling. Kalau gue bilang tadi halal itu, Halal. Pasti kalian tidak tahu apa sih itu produk halal. Jadi produk halal itu adalah produk yang memenuhi syarat-syarat kehalalan dalam Islam. Ini berarti produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Islam. Proses juga dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan biasanya disertifikasi oleh otoritas halal. Jadi kita itu sebagai konsumen muslim harus pandai mencari label halal pada produk makanan, minuman, kosmetik dan produk lainnya untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan halal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria produk halal. Kriteria produk halal didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan dapat bervariasi sesuai dengan otoritas sertifikat halal dan negara yang bersangkutan. Namun, beberapa kriteria umum untuk produk halal meliputi yang pertama bahan-bahan, yaitu produk halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam seperti babi, alkohol, daging haram seperti daging babi, darah, dan sejenisnya. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi harus mematuhi aturan Islam, termasuk pemprosesan dan penyimpanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Yang ketiga, tidak terkontaminasi, yaitu produk halal tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan haram selama proses produksi, penyimpanan, atau transportasi. Yang keempat, sertifikat halal, yaitu produk tersebut biasanya harus disertifikasi oleh otoritas atau lembaga yang diakui dalam urusan halal, yang akan memeriksa dan memastikan kesesuaian produk. Yang kelima, label halal, yaitu produk yang telah memenuhi kriteria halal, biasanya diberi label atau tanda yang menunjukkan kehalalan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bahan produk halal. Bahan-bahan produk halal adalah bahan-bahan yang memenuhi standar kehalalan dalam Islam. Prinsip utama kehalalan adalah bahan tersebut tidak boleh mengandung atau berasal dari bahan yang diharamkan dalam aturan Islam. Beberapa prinsip umum yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kehalalan suatu produk melibatkan aspek-aspek makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Berikut adalah beberapa contoh yang umumnya itu dianggap halal. Yang pertama itu daging dari hewan yang halal. Daging harus berasal dari hewan yang disembelih dengan cara yang diizinkan dalam Islam.
Hewan tersebut harus disembelih oleh seorang muslim dengan menyebut nama Allah pada saat penyembelihan. Yang kedua itu tumbuhan dan buah-buahan. Bahan-bahan nabati seperti buah-buahan, sayuran dan biji-bijian itu secara umum itu dianggap halal. Namun ada beberapa pengecualian, misalnya anggur dan produk yang terkait dengan anggur yang diharamkan dalam Islam. Yang ketiga itu ikan dan produk laut lainnya. Ikan dan produk laut dianggap halal asalkan ikan tersebut diperoleh dari air yang bersih dan mati di dalam air atau tidak ditemukan mati di darat. Yang keempat itu madu. Madu secara umum dianggap halal karena dihasilkan oleh lebah. Yang kelima itu bahan kimia dan adiktif makanan. Bahan kimia dan adiktif makanan itu yang tidak membahayakan kesehatan dan tidak berasal dari sumber yang diharamkan atau dianggap halal. Yang keenam itu obat-obatan. Obat-obatan itu harus bebas dari bahan-bahan yang diharapkan dan dapat digunakan untuk tujuan pengobatan.